Baik, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu pada video pembelajaran ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan tetap bersemangat. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran yang berhubungan dengan getaran ya. Nah, langsung saja. Getaran, apa itu getaran ya? Getaran itu merupakan gerak bolak-balik menuju titik setimbangnya. Saya ulang ya, getaran adalah gerak bolak-balik menuju titik setimbang. Artinya, kalau misalnya ini saya buat yang pertama adalah bandul sederhana. Oke, bandul sederhana. Jadi ini biasanya digunakan waktu anak-anak dulu ya, waktu anak-anak berayun-ayun dengan menggunakan ban, atas talinya diikatkan di pohon ya, di pohon, lalu diayunkan. Nah, jadi akan terjadi yang disebut dengan getaran. Nah, kalau misalnya ditanya yang disebut dengan satu kali getaran, tapi dengan catatan di sini sudutnya kecil ya, sudutnya kecil sebesar theta, jadi tetanya kecil ya kurang lebih di bawah 15 derajat ya, 15 derajat. Nah, jadi satu getaran penuh, kalau yang disebut dengan satu getaran penuh, oke, satu getaran itu kalau kita mulai dari A misalkan, dari A ke B ya, terus ke A, terus ke C, lalu kembali ke A. Jadi dari mana kembali ke situ? Nah, itu yang disebut dengan satu kali getaran. Ya, jadi dari A, B, A, C, A. Atau kalau kita mulai dari B ke A, ke C, ke A, ke B. Gitu ya. Nah, terus kalau ditanya satu getaran ini, kalau setengah getaran macam mana? Dari A ke B ke A, gitu ya. Kalau seperempat saja dari A ke B. Nah, seperti itu kalau pada bandul sederhana, ya. Nah, berikutnya ada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran itulah yang selanjutnya disebut sebagai periode, ya. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Kebalikan dari periode adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu nanti menyatakan jumlah getaran yang dilakukan dalam setiap waktu. Ya. Jadi kalau di SMP dulu F itu sama dengan 1 per T besar. T besar atau periode itu sama dengan 1 per F. Seperti itu ya. Nah, jadi periode untuk bandul sederhana itu nanti dibuatkan rumusnya adalah 2V akar dari L per G. Yang mana L itu adalah panjang daripada talinya ya. Ini panjang talinya. Oke, jadi makin besar panjangnya, maka ini akan semakin besar. Gitu ya. Nah, frekuensi kebalikannya jadi seperti ini, nilainya nanti 1 per 2V akar G per L. Makin pendek talinya, frekuensinya semakin besar. Gitu ya, karena dia berbanding terbalik. Kalau ini berbanding lurus, gitu ya. Nah, saya buatkan contoh di sini. Seorang anak bermain ayunan dengan tali penggantung sepanjang 2,45 meter. Jadi kalau gitu panjang talinya adalah 2,45 ya. Saya tuliskan di sini yang diketahui bahwa panjangnya sama dengan 2,45 meter. Seperti itu ya. Berikutnya apabila percepatan gravitasi bumi itu adalah G ya, nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, seperti itu. Maka yang ditanyakan adalah periode dari getarannya. Kalau begitu theta F, iya sudah pasti adalah T ya. T yang ditanya. Sudah, tinggal kita masukkan saja T sama dengan. Jadi di sini ada pilihannya, ada 2pi per 2 sekon, pi sekon, 1,5 pi sekon, 2 pi sekon, 3 pi sekon, ya. Nah, baik. Ini nilainya adalah 2 pi akar dari L per G, gitu ya. Oke, kita masukkan angkanya, ayo. 2 pi akar panjangnya 2,45 dibagikan dengan 9,8. Ya, jadi kalau sama-sama dibagi 2,45, ini dapat 1, ini dapat 4 ya. Berarti 2V akar 1 per 4. Itu dia. Akar 1 1, akar 4 2, berarti periodenya adalah
2V per 2. 2V per 2 itu berarti sama dengan V sekon. Maka periodenya adalah V sekon. Kalau misalnya ditanya lagi frekuensinya, ayo frekuensinya boleh pakai rumus yang ini atau langsung saja frekuensinya itu adalah 1 per T. Berarti 1 per V. Namun ini satuannya adalah Hertz. Hertz itu sama dengan 1 per detik ya. Yang dimensinya nanti adalah T pangkat minus 1 ya. Atau sepersekon satuannya. Jadi sepersekon itu sama dengan Hertz ya. Sepersekon sama dengan Hertz. Nah, periode yang ditanya, maka jawabannya pi sekon. Jadi kalau begitu jawabannya adalah bola. Baik, itu contoh daripada bandul sederhana ya. Jadi sudah bisa dikerjakan soal yang terkait nanti dengan bandul sederhana ya. Baik, berikutnya contoh getaran ini terjadi pada pegas. Pegas itu sebutan lainnya adalah sehari-hari per ya. Nah, jadi kalau sebuah pegas digantungkan, ini awalnya, ya, ini awalnya, lalu nanti diberikan beban dengan massa tertentu, ya, diberikan beban dengan massa tertentu. Kita sebut saja, misalnya di sini adalah M, ya. Maka jika ini tadi panjang mula-mulanya, istilah lainnya adalah X0, maka ini sebagai panjang akhirnya, artinya pegas tersebut nanti akan mengalami pertambahan panjang dari panjang awal menjadi panjang akhir ya. Maka yang mana yang disebut dengan pertambahan panjangnya? Pertambahan panjang dari pegasnya itu ini. Ya, ini pertambahannya. Yang selanjutnya nanti disebut dengan delta X. Jadi delta X itu adalah panjang akhir XT ya, kurangkan dengan panjang awal X0. Nah, kalau misalnya nanti kita hilangkan pengaruh gayanya, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula. Oke? Yang menyebabkan dia kembali ke bentuk semula itu adalah gaya pemulih. Ya, gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih itu F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Ya, K dikalikan dengan delta X. K itu adalah konstanta yang dimiliki oleh pegas. Delta X pertambahan panjangnya. F-nya itulah sebagai gaya pemulih ya. Saya buat sini FP gaya pemulih. Nah, ada kalanya juga ini dibuat tandanya negatif ya. Artinya itu gaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan ke posisi awalnya ya. Baik, itu K dikalikan dengan delta X besarnya gaya pemulih. Jadi gayanya ini nanti bisa juga nilainya sama dengan berat bendanya ini. Ya, berat bendanya ini maka boleh kita ganti ini menjadi mg ya. Mg sama dengan K delta X ya. Dengan begitu nanti nilai K bisa kita cari dengan mg per delta X seperti itu. Ya. Jadi tahu saya tuliskan saja ya biar lebih paham. Ini kita ganti menjadi mg, itu besar gaya beratnya tadi benda yang sama dengan K dikalikan dengan delta X begitu. Maka nilai K itu sama dengan mg per delta X. Boleh seperti itu ya. Baik. Yang berikutnya, pegas itu bisa dirangkaikan seri. Ada beberapa pegas, dalam hal ini ada 3 pegas saya buat ya. Bisa juga dia yang kedua nanti dirangkaikan secara paralel. Oke. Kalau dia dirangkaikan seri bentuknya seperti ini. Kalau ini kita buat pegas yang identik atau sama. Ini saya taruh sebagai K1 konstanta pegas yang pertama, maksudnya ini konstanta pegas yang kedua, K2 konstanta pegas yang ketiga, saya buatkan K3. Demikian juga untuk yang paralel. Ini K1, ini K2, kemudian di sini K3. Nah, ternyata untuk dirangkai seri nanti yang perlu diingatkan, besarnya konstanta penggantinya dapat dirumuskan sebagai ya, nilai dari konstantanya itu menggunakan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 ya, dan seterusnya. Kalau misalnya dia ada beberapa pegas. Kalau dia dirangkai paralel, K paralel adalah K1
tambahkan dengan K2, tambahkan dengan K3, tambahkan dan seterusnya kalau nanti ada beberapa pegas identik ya. Nah, itu untuk rangkaian seri dan juga paralel. Nah, sebenarnya ceritanya bisa mendapatkan rumus ini nanti. Contoh ya, saya buatkan dia kalau secara seri ya, secara seri. K1, K2, K3. Oke, lalu diberikan gaya di sini. Maka besar pertambahan panjang K1 delta X1 ya, saya buatkan di sini. Delta X1 itu sama dengan delta X seluruhnya ya, delta X seluruhnya ini ya, pertambahan panjang seluruhnya adalah pertambahan panjang pegas pertama tambah pertambahan panjang pegas kedua tambah perubahan panjang pegas ketiga. Jadi ini mengalami pertambahan panjang, ini juga mengalami pertambahan panjang, dan ini juga mengalami pertambahan panjang. Berarti pertambahan panjang keseluruhan secara seri itu jumlah antara pertambahan panjang yang pertama tambah yang kedua tambah yang ketiga. Jadi saya buatkan seperti ini. Oke, baik. Lalu jika F sama dengan K dikali delta X, itu ya, berarti delta X sama dengan F dibagikan dengan K. Maka bisa saya tulis di sini F seri per K seri, begitu, sama dengan F1 per K1 tambah F2 per K2 tambah F3 per K3. Itu ya. Nah, pegas yang pertama, pegas yang kedua, pegas yang ketiga memperoleh gaya yang sama sebesar F. Gayanya sama, maka kita cari saja. Gayanya sama. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Nah, itu dari situ dia ya, rumusan yang kita buatkan di sini. Nah, sebaliknya yang terjadi untuk nanti dirangkai secara paralel ya, dirangkai secara paralel. Nah, berikutnya nanti untuk periodenya ya, untuk periodenya ini berbeda dengan pada bandul sederhana ya, berbeda pada bandul sederhana. Kalau periode pada pegas itu dipengaruhi nanti dengan massa bendanya, kemudian konstanta pegasnya. Nah, dengan catatan nanti bergantung ya, kalau pegasnya itu lebih dari 1, buat dulu pengerjaannya diserikan atau diparalelkan. Ya. Nah, sehingga nanti kalau berbicara masalah periode ya, dan berbicara masalah frekuensi, periode daripada pegas itu adalah T sama dengan 2V akar M per K. Oke? 2V akar M per K. Frekuensi F sama dengan kembalikannya 1/2V akar K per M. Atau cara ngafalnya gini, teknik mesin keren, fakultas kedokteran mantap. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini rumus untuk periode dan juga frekuensi. Nah, jadi kalau dari sini ya, ini juga diperoleh dari K sama dengan M omega kuadrat ya. K sama dengan M omega kuadrat. Gini ya. Jadi ini nanti diperoleh sebenarnya dari K sama dengan M omega kuadrat. Jadi ini kan omega ya, 2πf itu omega, lalu kuadratkan nanti hilang akarnya, jadi K sama dengan M omega kuadrat. Seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya persamaan daripada getaran. Jadi pada getaran ini yang pertama ada yang disebut dengan simpangan getaran. Yang kedua nanti ada kecepatan sesaat dari getaran. Lalu yang ketiga ada percepatan sesaat dari getaran. Jadi simpangan disimpulkan dengan huruf Y, kecepatan disimpulkan dengan huruf V, percepatan disimpulkan dengan huruf A. Yang pertama dulu, simpangan getaran Y itu sama dengan A sinus theta. Ya, A sinus theta, di mana nanti nilai theta itu sama dengan omega dikali T. Maka muncullah ini A sinus omega T. Itu. Lalu omega itu adalah 2πf. Jadi boleh kita ganti nih menjadi A sinus 2πf T. Dan nilai daripada F kali T, frekuensi kalikan dengan waktunya, itu tidak lain sama dengan fase daripada getaran.
Ya. Jadi kita ganti ini bacanya C boleh ya. Jadi 2V kali C. Oke? 2V dikalikan dengan C. Baik. Nah, sekarang saya buatkan contoh soalnya. Lihat ya. Contoh soalnya. Jika dikasih tahu misalkan simpangan daripada sebuah getaran itu menghasilkan setengah daripada amplitudonya. Pertanyaannya, carilah fase daripada getaran tersebut, ya, fase getaran tersebut. Lantas yang mana yang kita pakai? Nah, jadi begini, kenapa saya buat panjang begini? Ini sebenarnya kalian nanti bisa menyesuaikan antara soalnya dan rumus mana yang pas untuk menjawab soal itu. Ya, jadi contoh yang saya buat, simpangannya setengah amplitudo. Pertanyaannya adalah fase. Maka di mana dari yang keempat ini yang ada fasenya? Tentu yang keempat ya, yang keempat. Maka saya tuliskan, jika persamaannya Y sama dengan A sinus 2V fase, sehingga gantilah Y-nya 1/2 atau setengah daripada amplitudo sama dengan A sinus 2V fase gelombangnya. Oke ya? Baik, maka ini amplitudo bisa kita coret, seret, begitu ya. Berarti yang tinggal di sini adalah setengah, sama dengan sinus 2V kali C. Oke, bagaimana kelanjutan mengerjakannya? Seperti ini. Kalau di sini dalam bentuk sudut, maka ini gantikan ke sudut juga, ya. Oke. Nah, setengah itu adalah sinus dari 30, kan gitu kan? Sinus 30. Harga V kalau dia sudut itu sama dengan 180 derajat. Berarti 30/180 itu sama dengan 1/6 V. Kan gitu kan? Jadi ini adalah sinus 30. Saya tuliskan aja dulu ya. Sinus 30 derajat atau pakai sini pun bisa juga, ya. Ini menjadi sinus 2 kali 180. Itu sama dengan 360 derajat, lalu kalikan dengan C. Jadi kiri kanan dia sudah bentuk sudut gitu ya. Maka dengan demikian ya, fase getarannya sama dengan sinus 30 ya, kita bagikan dengan sinus 360. Oke, ini bisa kita coret saja ya. Sama-sama bagi 30, ayo. Berarti 1/12. Itulah fase daripada getarannya ya, 1/12. Baik, saya kira nanti bisa diulang-ulang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kecepatan sesaat, ya, kecepatan sesaat. Dalam hal ini kecepatan sesaatnya nanti itu nilainya sama dengan turunan simpangan terhadap waktu. Ini ya, turunan simpangan terhadap waktu. Kalau kecepatan, turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, bagi yang belum mengetahui bagaimana menurunkan persamaan, ya nanti saya buatkan dasarnya saja ya. Dasarnya begini. Kalau misalnya nih ditampilkan dalam sebuah persamaan matematisnya A T pangkat N. Lalu yang ditanya adalah turunan daripada X terhadap T. Ya, turunan daripada X terhadap T. Nah, yang kita turunkan itu nanti hasilnya jadi begini. Turunan dari X terhadap T itu A dikalikan dengan N, ini pangkat ya. Lalu T pangkat N kurangkan dengan 1. Seperti itu, ya. Atau nanti misalnya contoh, jika X sama dengan 2T pangkat 3. Contoh itu ya. Maka turunan X terhadap T itu sama dengan A kali N. Berarti ini kali ini ya. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Lalu pangkatnya dikurangkan dengan 1. Berarti 6T pangkat 2. Gitu dia turunannya. Dan seterusnya. Nanti bisa dilatih-latih sendiri ya. Oke, baik. Jadi yang kita turunkan itu yang memiliki variabel T saja. Ya, yang memiliki variabel T saja. Ini saya hapus ya. Baik. Kalau kita turunkan simpangannya ya, maka V sama dengan turunan dari
Simpangan adalah A sinus omega T ya. Kita turunkan A sinus omega T, turunkan terhadap T. Maka yang punya variabel T itu hanya omega. Maka pindahkan omeganya ke depan ya, menjadi A omega. Turunan dari sinus ya, secara matematisnya itu sama dengan cos omega T. Nah, jadi V sama dengan A omega cos omega T. Nah, kalau mau ditanya besarnya V maksimum. V maksimum itu nanti sama dengan pada saat kapan dia maksimum? Pada saat nilai kosinus omega T-nya itu ya, kosinus omega T-nya itu sama dengan 1. Ya, harga kos paling maksimum kan 1 ya. Jadi kalau ini 1, maka nilai daripada V bisalah kita tuliskan V maksimum jika ini 1 menjadi A omega saja. Itu ya, untuk kecepatan sesaat. Baik, yang berikutnya adalah percepatan sesaat. Simbol dari percepatan A. Kalau tadi kecepatan simpangannya yang diturunkan, maka percepatan itu adalah kecepatannya yang kita turunkan. Ini nilai kecepatan ya. Ini nanti yang kita turunkan dv per dt. Jadinya nanti A itu sama dengan turunan daripada V-nya A omega cos omega T. Diturunkanlah ini terhadap T. Gitu ya. Turunkan terhadap T. Sehingga yang punya T lagi-lagi masih si omega. Pindahkan sekali lagi ya. Berarti A sama dengan A omega kali lagi dengan omega, kan gitu. Turunan dari kosinus itu adalah minus sinus omega T. Seperti itu. Atau supaya lebih rapi kita buatkan A sama dengan minusnya pindahkan ke depan, omega kali omega itu adalah omega kuadrat, lalu sinus omega T. Itu ya. Nah, atau nanti lihat nilai ini ada A, ada sinus omega T. Perhatikan ya. Ada A, ada sinus omega T. A sinus omega T itu tidak lain adalah Y, ya. Berarti bolehlah kita tuliskan nilai daripada A kecil. A kecil bedakan ya dengan A besar. Kalau A kecil ini adalah percepatannya. Kalau A besar itu adalah amplitudo. Jadi ingat ya. Pada saat kapan? Ini ya saya buat. Pada saat kapan nilai daripada simpangannya maksimum? Nah, ini ya. Saya ulang dulu sedikit. Pada saat kapan simpangannya maksimum? Tentu pada saat sinusnya nilainya 1. Berarti simpangan maksimum itu A kali 1 atau sama dengan A. Ini ya. Berarti simpangan maksimum itu sama dengan amplitudo. Itu ya, bedakan A kecil dengan A besar. Baik, A sinus omega T itu adalah Y. Maka bisa kita ganti sama dengan minus Y atau simpangan lalu kalikan dengan omega kuadrat. Seperti itu ya. Itu untuk masalah persamaannya. Persamaan daripada getaran. Baik. Dan yang terakhir nanti adalah energi ya, energi. Energi yang pertama itu adalah energi potensial. Kalau berbicara masalah energi potensial pegas, ini rumusnya ya. Energi potensial sistem pegasnya itu sama dengan setengah atau 1/2 KY kuadrat. Nah, kalau berbicara masalah energi selanjutnya nanti adalah energi kinetik. Nah, ini yang biasa saja kita pakai 1/2 atau setengah MV kuadrat. Baik, satu persatu ya. Ya. Kalau ini saya buatkan 1/2 K kali simpangan Y. Y tadi adalah A sinus omega T. Pindahkan ke sana. Ya. A sinus omega T. Lantas ini kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan. Berarti ini menjadi apa? Setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Inilah nilai daripada energi
potensial. Ini yang pertama ya, energi potensialnya. Oke, yang kedua, energi kinetik. Energi kinetiknya sama dengan setengah M kalikan dengan V. V itu tadi sama dengan ini kan? Pindah kan? A omega cos omega T. Kan gitu. Lalu yang lain? Kuadrat. Berarti menjadi setengah, ayo, M A kuadrat ya, omega kuadrat cos kuadrat omega T. Seperti itu ya. Nah, berikutnya M, di sini ada M ya. Ini ada M, ada omega kuadrat. Oke, ada M, ada omega kuadrat. M dikali omega kuadrat tidak lain adalah K. Maka boleh kita gantikan. Sehingga misalnya saya tuliskan ya bahwa energi kinetiknya sama dengan setengah ini K ya. K A kuadrat terus cos kuadrat omega T. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini rumus daripada energi potensial pegasnya, ini energi kinetiknya. Kalau dipadukan itu menghasilkan energi mekanik. Ya. Di mana nanti nilainya adalah EP tambahkan dengan EK. Oke, sekarang saya buatkan. EP tadi adalah setengah ini ya, KA kuadrat sinus kuadrat omega T. Tambahkan dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Sudah. Karena sama-sama variabelnya setengah K kuadrat, kita keluarkan saja setengah KA kuadrat terus kali sinus kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T. Kan gitu. Nah, secara matematisnya sinus omega kuadrat tambah kosinus omega kuadrat atau kosinus kuadrat omega T, ini nilainya adalah 1. Ya. Maka otomatis nanti nilai daripada energi mekanik itu sama dengan setengah KA kuadrat. Seperti itu ya. Jadi energi mekanik ini sering juga disebut dengan energi total. Ini energi kinetik, ini rumusnya. Ini energi potensial, ini rumusnya ya. Nah, kalau misalnya ada persoalan disajikan misalkan ya. Disajikan contoh. Dibuatkan misalnya simpangannya adalah 10 cm nih. Contoh ya. Oke, 10 cm. Lalu energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya. Oke? Ya. Oh sorry, ini bukan simpangan ya, tapi amplitudonya, Amplitudonya 10 cm. Ya, amplitudonya 10 cm. Lalu nanti ditanyakan berapakah simpangannya? Ya, berapakah simpangannya? Jadi Y yang ditanya. Nah, otomatis kalau kita mau mencari nilai Y itu kan sama dengan A sinus omega T. Y sama dengan A sinus omega T. Kita sudah punya data, A-nya sudah ada. Kan gitu? Yang belum ada adalah sinus omega T. Bagaimana mencari sinus omega T-nya? Nah, perhatikan. Jika EK sama dengan 3EP, ya, maka EK-nya kita gantikan dengan ini. Udah? Lalu EP-nya kita gantikan dengan ini. Oke? Sudah? Setelah itu nanti dapatlah nilai daripada sinus omega T. Seperti itu. Nah, itu prosesnya ya. Itu prosesnya. Namun ada cara mudahnya ya. Nanti jika EK sama dengan NEP ya, EK sama dengan NEP. Dalam hal ini soal yang saya buatkan EK-nya 3EP, berarti N-nya sama dengan 3. Nanti mencari nilai dari simpangannya Y, cara mudahnya adalah sama dengan ya A per akar daripada N tambahkan dengan 1.
Ya, Y sama dengan A per akar N tambah 1. Dalam hal ini N-nya tadi 3 ya. 3 tambah 1 kan 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Maka di bawah 2. A-nya adalah 10. 10 dibagi 2, 5. Nah, begitu ya. Ini cara simpelnya. Namun cara bisnisnya mengikuti aturan ini tadi, ya. Baik. Nah, itu untuk masalah getaran. Jadi nanti sudah bisalah dikerjakan soal-soal yang terkait dengan getaran pada balon sederhana, pada pegas, kemudian persamaan dan juga energinya. Baik. Sampai di situ yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Banyaklah mengerjakan soal dan kembali diulang-ulang ya, sehingga nanti bisa lebih menguasai materi daripada getaran yang saya ajarkan melalui video pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Tetap belajar dan tetap semangat ya. Selamat pagi.